Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama aku Danari Hesti. Oke teman-teman, di video kali ini aku akan membuat video tentang alokasi gaji aku di bulan Mei 2022. Nah, ini untuk alokasi bulan Aprilnya alhamdulillah sukses ya. Jadi nggak ada kekurangan ataupun pas gitu ya, tapi alhamdulillah malah ada lebih. Dan untuk dana lebaran juga aman. Dan di sini teman-teman, bagaimana untuk dana lebaran dan dana di bulan kemarin? Apakah aman atau malah boncos nih teman-teman? Yuk bisa tulis di komentar ya untuk sharing-sharing. Nah, untuk teman-teman yang belum memulai budgeting, yuk kita mulai dari sekarang. Apalagi untuk ibu rumah tangga ya, itu sangat penting banget. Karena kalau bukan kita sebagai perempuan, lalu siapa lagi yang akan mengatur keuangan? Nah, untuk suami kan tugasnya bekerja, dan kalau istri itu kan tidak wajib. Kalau bekerja nggak apa-apa, dan kalau misalkan nggak kerja juga nggak wajib juga. Jadi seenggaknya kita di rumah bisa mengatur keuangan suami kita. Oh ya teman-teman, di sini aku mau menjelaskan bahwa aku ini tidak bermaksud untuk sombong, ria atau pamer gitu ya teman-teman. Jadi di sini aku hanya ingin sharing-sharing kepada bunda-bunda di luar sana agar bisa mengatur keuangan dengan baik. Dan untuk memulai budgeting itu mulai dari mana? Jadi kita pelan-pelan ya. Kita pelan-pelan memulai dari yang paling sederhana dulu. Kita pentingkan kewajiban dan kebutuhan kita. Lalu untuk selebihnya kita bisa alokasikan ke dana darurat, menabung, dan juga jangan lupa untuk sedekah ya. Oke, di sini untuk gaji di bulan Mei aku terima sebesar 4.500.000 ya. Oh ya, di sini aku salah nulis tahunnya ya teman-teman, harusnya 2022 tapi aku nulisnya 2020. Nanti aku ganti ya. Dan di sini aku tulis dulu untuk kondisi aku. Aku ini sudah menikah ya teman-teman, tapi belum punya anak. Doakan ya teman-teman, semoga segera dikasih keturunan, amin. Lalu di sini aku juga masih ngontrak di Jakarta teman-teman. Karena memang aku dan suami aku itu pengen hidup mandiri ya, jadi misah dari keluarga kita masing-masing. Di sini aku ngontrak di Jakarta itu lumayan mahal ya teman-teman, karena tahu sendiri hidup di ibu kota itu jauh lebih mahal sekali. Tapi di sini aku dan suami itu mencoba untuk prihatin ya, maksudnya itu irit tapi nggak terlalu irit banget, nggak terlalu menekan, karena kita juga punya target tertentu. Jadi mau nggak mau kita harus bisa benar-benar mengalokasikan gaji dengan baik. Dan di sini aku lebih mengutamakan kewajiban dan kebutuhan ya. Kalau untuk dana lainnya itu bisa belakangan. Karena kewajiban dan kebutuhan itulah yang terpenting dalam hidup ya teman-teman. Dan di sini aku nulis kewajiban aku di bulan Mei ini yaitu membayar kontrakan, membayar listrik, kuota, dan sedekah. Teman-teman jangan lupa untuk sedekah ya. Dan di sini untuk kontrakan yang aku tempatin itu satu bulannya 1.600.000. Lalu untuk listriknya itu 100.000, kuotanya 200.000 untuk aku dan suami, lalu sedekah 100.000. Apapun yang sudah kita dapatkan itu wajib disyukuri ya teman-teman, karena semuanya yang ada di dunia itu adalah titipan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini lanjut ya teman-teman, ada kebutuhan yang aku butuhkan di bulan Mei ini, yaitu ada uang belanja ya pastinya, ada uang jajan juga, dan juga aku selalu sisihkan dana darurat. Dan untuk uang jajannya aku kasih budget 200.000 karena aku dan suami itu masih suka ngemil ya.
Tapi kadang juga uang jajannya itu lebih, jadi aku masukkan ke uang belanja. Dan untuk dana darurat juga aku alokasikan sebesar 200.000. Dan di sini juga aku ada rencana untuk kasih ke orang tua sebesar 500.000. Ini masuknya ke dana lainnya ya, jadi ini nggak terlalu wajib. Aku kadang kasih, kadang juga enggak. Dan sepertinya untuk rencana dana lainnya itu masih belum ada, dan untuk kebutuhan juga sepertinya cukup di 3 pos ini aja dan belum ada kebutuhan yang mendadak. Dan di sini untuk totalnya sebesar 4.400.000 dan untuk sisanya 100.000. Dan untuk sisanya aku mau alokasikan di salah satu sinking fund. Dan di sini untuk teman-teman yang berbeda pendapat dengan aku juga nggak apa-apa ya, karena setiap orang itu budget dan kebutuhannya itu berbeda-beda. Jadi teman-teman bisa mengalokasikan gaji teman-teman sendiri sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan dari teman-teman ya. Apalagi teman-teman di sini yang udah punya anak, itu kebutuhannya juga jauh berbeda dengan aku, dan itu pasti lebih banyak lagi kebutuhannya ya. Oh ya teman-teman, aku mau sharing dulu sebelum aku melakukan budgeting ini tuh aku boros banget ya. Jadi setiap gajian itu pasti selalu habis, dan suami juga selalu mempertanyakan ya bagaimana, dan aku juga bingung jawabnya karena aku nggak dirinci, jadi aku nggak tahu untuk pengeluaran itu masuknya kemana aja. Dan alhamdulillah mulai dari bulan yang kemarin itu aku udah mulai budgeting, aku rinci ya setiap pengeluaran. Jadi aku tahu mana nih yang aku merasa boros banget, dan di situ nanti aku bisa mengaturnya lagi dengan baik dan bijak. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Di sini aku mau buka sinking fund aku. Ini aku pindernya terpisah ya antara sinking fund sama catatan tadi. Di sini aku punya target mau ngumpulin buat nambah keperluan rumah baru ya. Dan di sini juga aku mau ganti dulu, soalnya ini terlalu kecil dan nggak nempel juga. Di sini aku mau nulis yang agak besaran. Nah, di sini teman-teman juga bisa ya untuk membuat sinking fund sendiri di rumah. Sinking fund itu berbeda dengan dana darurat ya teman-teman. Kalau untuk sinking fund itu adalah dana yang disimpan dan direncanakan untuk suatu tujuan tertentu, dan dana ini itu terpisah dari tabungan kita. Jadi seperti kita mau menargetkan mau beli sesuatu, seperti aku ini, aku mau beli handphone, mau beli sofa, dan juga perlengkapan rumah gitu. Dan teman-teman juga barangkali mau beli apa, Magicom atau apa gitu, itu juga termasuknya sinking fund. Dan juga untuk challenge ini itu adalah untuk melatih kayak men-challenge diri kita sendiri gitu, kayak mau menabung yang uang 2.000-an semua, atau 5.000-an, atau 10.000, atau 20.000 gitu teman-teman. Dan kalau untuk dana darurat itu adalah dana yang dipersiapkan untuk keadaan darurat atau tidak terduga. Seperti itu ya. Oke, selesai. Saatnya untuk mengepos-poskan uangnya di setiap pos masing-masing ya. Jadi di sini untuk kewajiban aku kayak kontrakan listrik, kuota sedekah itu by transfer. Jadi uangnya nggak aku ambil ya, masih di ATM. Dan untuk kebutuhan sama dana lainnya juga ini baru pakai cash, dan aku masukkan ke pos-posnya masing-masing. Oke, lanjut. Di sini aku mau ngeposkan 200.000 untuk dana darurat ya. Aku taruhnya di Ziploc ini ya teman-teman, di binder. Aku gabungkan dengan sinking fund. Karena memang dana darurat itu cuma satu ya, jadi daripada sendiri itu bisa pisah seperti itu. Dan di sini ada dompet disiplin. Di sini aku untuk taruh belanja bulanan dan uang jajan. Ini untuk belanja bulanan di bulan kemarin itu masih ada lebih ya. Nanti aku akan alokasikan ke sinking fund. Dan untuk uang belanja di bulan ini sebesar 1.500.000. Jadi aku dibagi 4 week ya, dibagi per posnya 4 bulan itu.
aku kasih per posnya itu ada yang 300, ada yang 400. Untuk teman-teman yang mau memulai budgeting nggak mesti harus sama seperti ini ya. Kalau misalkan belum ada dana, teman-teman bisa tuh ditaruh di dompet pribadi, di-skat pakai kertas gitu. Dan kalau misalkan udah ada dana sendiri, teman-teman bisa beli dompet disiplin seperti ini. Dan untuk pembelian dompet disiplin ini bisa beli di Shopee ya teman-teman. Untuk linknya bisa baca deskripsi box ya. Di situ lengkap banget, semuanya aku taruh di situ. Dan di sini juga aku naruh uang jajan sama barengan sama ini ya, uang belanja. Dan di sini untuk orang tua sebesar 500.000 aku naruhnya di dompet juga, karena ini sih untuk rencana aku ngasih ya. Kalau misalkan orang tua nggak minta, aku masukkan ke sinking fund juga. Tapi kalau misalkan minta, nanti aku bisa kirim by transfer. Dan untuk sisanya itu 100.000 rencana aku masukkan ke sinking fund di pos handphone ya, karena handphone ini aku mau beli buat suami aku karena handphonenya itu udah buruk sekali ya. Kasian banget suami aku itu, handphonenya itu memorinya selalu penuh. Jadi rencana aku mau beliin handphone yang lumayan gitu ya, karena memang suami aku itu memang orangnya itu lumayan irit di kayak barang-barang gitu ya, baju gitu, dia tuh nggak terlalu suka teman-teman. Jadi suami aku tuh sukanya tuh makannya itu lebih banyak dibanding kebutuhan sandangnya. Jadi alhamdulillah imbang ya antara makan dan kebutuhan sandang. Dan sudah aku postkan ke pos handphone. Di sini aku juga nggak lupa untuk mengarsirnya ya. Tadi aku menambahkan 100.000, jadi di sini aku arsir satu kotak 100.000 ya teman-teman. Dan untuk dana darurat juga tadi aku masukkan 200, lalu di sini aku coret 200 ya yang atas ini. Oke, setelah itu untuk sisa belanja yang bulan kemarin ini sekitar 200.000 aku masukkan ke challenge 50 ribuan ya. Di sini untuk totalnya 1 juta, dan di bawah ini juga aku mau memulai lagi challenge khusus untuk 5 ribuan. Teman-teman juga bisa memulainya ya, mau challenge 2.000 atau 5.000. Jadi sesuai dengan kemampuan teman-teman aja. Jadi nggak mesti harus sama dengan aku ya, karena kan kemampuan dan kebutuhan setiap orang itu berbeda-beda. Dan sebenarnya untuk challenge-challenge seperti ini tuh sangat membantu loh teman-teman. Jadi kita itu kayak nggak ngerasa gitu kalau misalkan ada uang kecil, koin atau 2.000 atau 1.000 kita kumpulin dulu ya teman-teman. Dan setelah udah akhir bulan baru kita masukkan ke challenge-challenge atau ke tabungan koin. Dan ini aku langsung masukkan ke sinking fund bagian challenge ya. Challenge yang totalnya sekitar 1 juta. Dan ini aku juga ada sisa recehnya juga. Ini campuran ya, sisa dari suami aku jajan dan juga punya aku. Dan di sini rencananya aku juga mau bikin challenge yang 5.000, 2.000 seperti itu, tapi aku belum bikin. Dan ini untuk koinnya juga aku masukkan ke toples. Ini toples bekas. Teman-teman juga bisa pakai botol bekas atau pakai toples yang bekas juga nggak apa-apa. Dan kalau misalkan nggak ada, di Shopee juga banyak ya teman-teman. Untuk linknya nanti aku tulis di deskripsi box ya. Di sini untuk koin yang 1.000 sama 500 aku taruh di toplesnya, dan untuk yang 100 perak, 200 perak itu aku pisahin di plastik ya, di kantong plastik. Itu nanti aku kalau udah banyak rencananya mau ditukar ke Alfamart atau Indomart, karena ini juga kembalian dari sana ya, dan dari sana juga pasti bakal nerima kok, dan bisa ditukar dengan uang kertas. Oke teman-teman, sepertinya itu saja budgeting bulan Mei dari aku. Semoga video ini bermanfaat ya. Dan kalau teman-teman ada pertanyaan bisa tulis di kolom komentar. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.